Badan kekar umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar penonton semua? Selamat datang di episode podcast kali ini. Halo Sobat Budi Mulia, selamat datang di podcast SMP Budi Mulia Bogor, Gembira Menjadi Bintang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Puji syukur kita bisa berkumpul di sini untuk saling bincang satu sama lain. Tapi sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jesslyn dan saya akan menemani kalian semua dalam episode podcast kali ini yang berjudulkan Literasi adalah Kuncinya. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren. Siapa aja tuh? Yap, selamat datang Sir Indra dan Kak Kiel. Oke, terima kasih Jesslyn. Silakan Sir Indra dan Kak Kiel untuk memperkenalkan. Oke, terima kasih Jesslyn. Perkenalkan, saya Yudiarta Indra. Saya dipanggil Sir In. Di sini saya mengajar bahasa Inggris juga sekaligus guru pembina ekskul BLRC Bogor Leaders Reading Challenge. Artinya pembina guru ekskul literasi juga. Silakan Kak Kiel. Terima kasih Jesslyn. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yaskal Salam Matthew. Aku di sini sebagai murid kelas 92. Terima kasih. Baik, karena banyak hal yang ingin saya campur aduk dalam perbincangan kali ini, mari kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Jadi, karena podcast ini tentang pentingnya literasi, tentu ada beberapa pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Sir Indra dan Kak Kiel tentang literasi menurut sudut pandang masing-masing. Untuk pertanyaan pertama mungkin akan saya lontarkan ke Kak Kiel terlebih dahulu. Menurut Kak Kiel, arti atau definisi literasi itu apa? Menurut aku, literasi itu adalah kegiatan membaca buku atau artikel dari internet yang menyajikan informasi untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita. Gitu sih, Jess. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut Sir Indra, arti literasi itu apa sih? Literasi itu banyak artinya ya, tapi yang bisa kita tarik garis besar dari semua pengertian literasi itu adalah serangkaian kemampuan dan keahlian kita dalam membaca, menulis, kemudian menghitung dan berbicara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya literasi itu adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan literasi kita dan pengetahuan kita juga gitu. Jadi literasi itu nggak cuma membaca aja? Oh enggak, literasi itu ada banyak macamnya kok. Nah, kalau untuk pentingnya literasi khususnya bagi orang-orang, terutama generasi penerus bangsa, menurut Sir In, literasi itu penting atau apa? Oke, jadi literasi itu luar biasa sangat penting di zaman sekarang ya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menerjemahkan sesuatu dengan yang sederhana dengan mudah, kita akan kesulitan dan kita bakal menjadi orang yang dipimpin terus oleh negara yang lain. Nggak mau dong kita dipegang-pegang terus sama negara lain. Nah, oleh karena itu literasi itu sangat penting, karena dengan literasi itu kita memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengolah data atau informasi, kemudian menambah pengetahuan kita. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang cukup, maka kita nggak akan mudah dibodohi orang lain. Begitu, Jess. Jadi manfaat literasi itu tersebut untuk memperluas pengetahuan ya? Memperluas pengetahuan baik individu maupun kelompok ya. Dan itu bisa untuk siapa aja, Jess. Anak muda, kemudian sampai ke orang tua pun mereka masih bisa untuk menambah pengetahuan melalui literasinya. Jadi literasi tersebut nggak dibatasi umur ya? Oh enggak, siapa aja boleh kok berliterasi. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Kiel, dari sudut pandang generasi penerus bangsa nih, literasi itu penting nggak sih Kak? Oke, sebenarnya sama saja apa yang udah disampaikan oleh Sir Indra tadi. Literasi itu penting banget bagi kita generasi muda penerus bangsa, karena sedari kecil pun kita sudah diajarkan literasi ya. Jadi literasi sama dengan membaca gitu. Nah, dalam pendidikan kita
sudah pasti menemukan literasi, karena literasi juga diterapkan dalam pendidikan. Intinya literasi itu menambah pengetahuan juga. Nah itu menurut aku gitu, Jess. Jadi dari pertanyaan ini kita mendapatkan kesimpulan dari Sir Indra dan Kak Kiel bahwa salah satu manfaat literasi adalah memperluas pengetahuan orang-orang. Nah, karena kita sudah memahami makna literasi itu sendiri, saya akan melontarkan pertanyaan ke Sir Indra. Boleh, silakan. Literasi itu ada berapa macam sih, Sir? Lalu apa Oke. aja sih? Tadi Bapak dengar dari Kiel bilang literasi itu salah satunya membaca. Itu betul. Literasi itu ada banyak rupanya. Kemudian yang pertama itu yang paling umum adalah literasi baca dan tulis. Kemudian literasi numerasi, literasi sains. Kalau literasi sains itu kebanyakan isinya tentang laporan dan penelitian ya, tapi berkaitan dengan sains. Kemudian ada literasi finansial yang berkaitan dengan keuangan. Ada literasi digital juga nih, ini yang paling ngetren, literasi digital. Kemudian ada literasi budaya dan kewargaan. Nah yang tadi yang paling ngetren itu adalah literasi digital. Kenapa? Contohnya begini, kalau dulu kita melihat iklan-iklan tahun 80-90 itu ya, itu literasinya itu kebanyakan berupa poster-poster yang ditempel di dinding. Kalau sekarang enggak, kita sekarang bisa mempromosikan sesuatu lewat akun media sosial kita, titipan orang lain kah atau milik kita sendiri. Nah itu termasuk ke dalam literasi digital juga. Nah literasi digital bentuknya tidak seperti itu aja, tapi literasi digital lebih condong ke kebijakan kita dalam melihat dan mendapatkan dan mengolah informasi yang ada di dunia digital sebijak mungkin. Jadi kalau kita mendapat informasi dalam bentuk digital nih di dunia maya, jangan begitu aja kita terima. Kita harus cross check juga dengan sumber-sumber yang lain, betul nggak sih apa yang dikatakan oleh orang tersebut gitu. Kemudian kita juga harus bijak dalam memberi komentar, itu termasuk ke dalam literasi digital juga gitu. Dan literasi digital tidak hanya tentang literasi itu tidak hanya tentang membaca aja, ternyata ada banyak ya, baca tulis dan seterusnya gitu guys. Jadi teman-teman, literasi itu nggak cuma baca tulis, baca buku mata pelajaran, majalah, atau poster-poster yang ditempel di pinggir jalan. Jadi literasi itu ada banyak ya, seperti yang diberikan, seperti pernyataan yang diberikan oleh Sir Indra tadi. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Di sekolah kita ini kan ada program literasi nih Kak. Saya ingin memberi pertanyaan ke Kak Kiel. Di sekolah kita ini ada berapa program literasi ya Kak untuk penonton-penonton yang mungkin bukan dari SMP Budi Mulya Bogor? Oke, di sekolah kita SMP Budi Mulya ini kita itu punya 2 program literasi. Yang pertama, literasi saat jam kualian. Nah, literasi saat jam kualian itu seperti biasa kita membawa buku dari rumah ataupun kita juga dapat membaca majalah dari internet. Setelah membaca, kita ditugaskan untuk menulis apa yang sudah kita baca di dalam buku literasi, buku khusus literasi. Nah, jadi di dalam buku khusus literasi itu kita akan menuliskan judul, halaman pertama, halaman terakhir kita membaca, pukul berapa kita memulai dan pukul berapa kita selesai membaca. Dan jangan lupa di akhirannya kita akan menuliskan amanat dari cerita yang kita baca. Lalu yang kedua itu ada readathon. Readathon itu kependekan dari read dan maraton. Read itu kan membaca, kalau maraton itu lari jarak jauh sejauh 42 km. Teknisnya Bapak Ibu guru dan siswa membaca buku bersama-sama di lapangan dalam keadaan sunyi senyap selama 42 menit. Gitu sih Jess. Oke, itu yang di literasi dalam kelas itu kita punya melaksanakannya itu selama berapa menit? Biasanya tergantung jam kualiannya, Sir. Oh, biasanya sekitar 15 menit. Oh, sekitar 15 menit. Kemudian Iya. kalau buku yang kita baca itu boleh kita lanjutkan di tempat yang lain nggak? Boleh, Sir. Oh, boleh diteruskan di tempat Iya, yang lain. boleh. Misalnya sambil menunggu ekskul. Kan kita punya banyak nih ekskul di Iya, sekolah. betul. Itu sampai 22 ekskul di sekolah itu. Nah, sambil menunggu ekskul itu boleh dong kita sambil membaca-baca kemudian menuliskan di buku literasinya ya. Boleh banget, Sir. Oke. Jadi untuk literasi itu nggak terbatas dengan waktu ya teman-teman. Jadi literasi itu bisa waktu kita nunggu eskul, bisa waktu jam kualian. Mungkin kita belum selesai waktu jam kualian baca-baca buku ceritanya atau buku yang lain. Jadi kita bisa melanjutkannya waktu nunggu eskul. Nah,
Untuk readathon ini mungkin masih banyak teman-teman dari sekolah lain yang masih belum paham dengan readathon ini, Sir. Gimana ya, Sir, proses berlangsungnya readathon? Oke, proses yang pertama yang harus disiapkan readathon itu adalah kita harus memilih buku. Nah, buku yang kita pilih itu boleh pinjam dari perpustakaan, baik secara fisik maupun secara digital. Nah, kebetulan SMP Budi Mulia Bogor itu punya aplikasi Smart Library kerjasama dengan pihak ketiga, dan di situ siswa bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, buku ini bisa dipinjam dan dibaca melalui perangkat masing-masing. Ada yang pakai HP, ada yang menggunakan iPad dan segala macam. Nah, kalau sudah siap dengan bukunya, nanti ketika pengadaan readathon mulai, itu biasanya kita mulai di Senin pertama setiap awal bulan ya. Yep. Nah, seluruh siswa, bapak dan ibu guru termasuk karyawan, semua ikut terlibat di situ, Jess. Nah, ketika dimulai, semuanya sudah duduk rapi dan tertib. Kemudian proses membacanya pun harus sunyi dan senyap. Kita tidak menerima gangguan-gangguan yang lain nih. Nah, oleh karena itu semuanya harus senyap supaya bisa fokus dengan apa yang kita baca. Nah, prosesnya itu selama 42 menit. Dan apa yang kita lakukan selama 42 menit, betul yang tadi katakan Kiel. Kita membaca, kemudian kita tuliskan, kita mulai dari halaman berapa, berakhir sampai halaman berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian dari halaman-halaman yang kita baca tersebut, kita dapat ceritanya apa nih, gitu, garis besarnya apa. Kita tuliskan juga di buku literasi yang milik SMP Budi Mulia itu. Nanti terakhirnya, begitu kita selesai membaca, nggak harus di readathon nih. Readathon misalnya kita masih punya beberapa sisa halaman, kemudian kita baca di tempat yang lain. Nah, terakhirnya ini data tersebut kita buat review, gitu, Jess. Nah, untuk review sendiri, Sir, saya dengar-dengar ada banyak ya, Sir. Nggak lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu ya, Sir? Ada Iya, apa aja ya, Sir? review untuk buku itu yang kita pakai umumnya ada 3. Kita mulai dari yang paling rendah dulu ya levelnya nih ya. Yang paling gampang itu adalah fishbone. Fishbone itu terdiri dari kepala, duri tulangnya, kemudian bagian ekor. Nah, untuk kepala kita tuliskan dengan judul bukunya. Bagian ekor kita tuliskan nama penerbit dengan nama pengarang bukunya. Nah, bagian tulang itu posisinya terserah nih. Apa aja sih yang diisi? Itu ada 6. 5W 1H. Ada what, ada where, ada when, ada why, ada who, dan terakhir adalah how. Nah, ini kita isi nih di bagian-bagian tulangnya menggunakan kotak-kotak juga nggak apa-apa. Jadi kita membentuk bentuknya seperti tulang ikan. Makanya disebutnya dengan fishbone. Fishbone ini diperkenalkan oleh Dr. Ishikawa Fishbone. Dr. Ishikawa dia dari Jepang dan itu sangat membantu sekali waktu itu. Kemudian yang level kedua itu adalah AI. AI itu alasan, isi cerita, dan hikmah. Nah, 2 review ini bisa kita lakukan kalau kita sudah selesai membaca. Untuk AI, kita tuliskan alasan memilih buku itu, misalnya kenapa? Misalnya karena saya dapat hadiah dari seseorang, gitu. Boleh juga dimasukkan di situ. Atau misalnya karena covernya bagus. Biasanya kita kalau beli buku ngeliat beli novel itu kan, oh ini covernya bagus nih, menarik, nah kita beli kan. Ternyata begitu kita baca, ternyata isinya lebih menarik ternyata. Kemudian intisari ceritanya apa kita tuliskan juga, dan hikmahnya. Setelah kita baca ini kita bisa narik kesimpulan apa sih hikmah yang kita dapat. Nah, level ketiga ini yang agak susah. Tipsnya adalah sambil membaca buku, kita bicara tentang novel ya. Sambil membaca novel, kita sambil mencatat tentang yang ketiga ini. Yang ketiga itu adalah why chart. Why chart itu terdiri dari apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Jadi kalau di buku tersebut ada satu kata yang menunjukkan atau terindikasi dengan unsur melihat, nanti kita catat kalimat tersebut di buku literasinya. Kita kumpulkan semuanya. Apa yang kita dengar, kita catat juga di situ, dan apa yang kita rasa atau si pelaku rasakan ditulis juga di situ. Nanti kalau bukunya sudah selesai, kumpulan data tersebut baru kita buat dalam bentuk why chart. Nah, ini nilainya tinggi banget. Gitu. Yes, bukunya buku apa nih? kayaknya seneng baca novel juga ini kelihatannya. Saya bukunya Chicken Soup, Sir. Oh, Chicken Soup. Kalau Chicken Soup, boleh nggak Bapak sarankan reviewnya bentuknya apa? Oke, jadi kalau bentuknya seperti kumpulan cerita pendek seperti yang tadi Jesslyn katakan, itu Bapak sarankan Anda menggunakan AI saja. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan fishbone, Anda akan kesulitan di bagian who. Karena buku tersebut itu kan kumpulan cerita pendek ya. Artinya setiap bab punya tokoh masing-masing. Nah, ini akan membuat penuh tulang ikannya.
Nah, Bapak sarankan menggunakan AI saja. Alasan intisari cerita dengan hikmahnya, gitu ya. Baik, Sir, terima kasih Sir sarannya. Sama-sama. Nah, udah kebayang belum nih teman-teman bentuk salah satu review yaitu fishbone-nya yang durinya melengkung ke atas, ke bawah, ekornya, kepalanya. Nah, untuk Kakil udah pernah coba contoh review apa aja nih? Kalau aku baru coba review AI yang alasan memilih buku, intisari cerita, dan hikmatnya. Nah itu aku pakai saat waktu itu aku kan ikut lomba tantangan literasi Nusantara. Nah itu ada tugas untuk membaca buku. Nah itu aku selesaiin buku aku, lalu aku pakai review AI gitu. Nah aku kumpulin tugasnya gitu aja. Satu buku gitu Kak? Iya betul sekali. Tapi keren loh, Bapak pernah lihat hasilnya itu luar biasa bagus bentuknya. Aduh. Dan dia menggunakan aplikasi depannya huruf C seperti itu. Aduh. Penasaran nih hasilnya gimana nih? Semoga teman-teman udah mulai kebayang ya apa jenis review literasi, macam-macam literasi, arti literasi itu tersebut. Nah, sekarang ini kita udah selesai nih bincang-bincangnya nih. Terima kasih kepada Sir Indra dan Kak Kia yang sudah mau berbagi pendapat, Sama-sama, sudut Jesslyn. pandang, dan ilmu-ilmu baru yang mungkin termasuk aku nggak semuanya aku udah tahu gitu. Nah, sebelum kita akhiri episode podcast kali ini, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin Kak Kiel dan Sir Indra sampaikan. Oke. Dari siapa nih Pak? Dari yang muda dulu lah, Oke. silakan. Kesan dan pesan dari aku sebenarnya lebih ke pesan. Kalau pesannya itu jangan malas membaca, karena dengan membaca kita dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kita. Itu Jess. Itu aja. Kalau dari Sir Indra? Oke, dari yang paparan tadi yang disampaikan dari awal ya, betapa pentingnya literasi itu. Jadi saran Bapak sih, jangan malas juga membaca dan menulis terutama. Kalau membaca aja, kita semua bisa baca, tapi belum tentu kita semua bisa menulis. Nah, titip pesannya adalah, kalau kita bisa membaca, kenapa kita nggak bisa menuliskan juga? Nah, kita bikin karya baru dengan tulisan kita sendiri, itu aja. Nah, karena bukan kita, siapa lagi? Betul. Sekali lagi terima kasih kepada Sir Indra dan Kak Kiel yang sudah Sama-sama, menemani Jesslyn. saya dalam episode podcast kali ini. Terima kasih juga bagi penonton semua yang sudah menonton episode podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you in the next SMP Budi Mulia Podcast. Sayonara! Bye-bye. Bye.